Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 24 Juli tahun 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, "Bertobatlah hai anak-anak yang murtad, sebab akulah Tuanmu. Aku akan mengambil kalian seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kalian ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kalian bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan di Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah menuruti kedegilan hatinya yang jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak dimengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Mendengar, Memahami, dan Menghasilkan Buah. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Allah. Namun ternyata mudah murtad karena tergoda dengan berhala-berhala yang mempesonakan. Mereka melupakan karya-karya Allah yang mereka alami, terutama ketika mereka dalam kesulitan-kesulitan yang besar. Mereka lupa
bahwa Allah bukan hanya membebaskan mereka, tetapi juga menjanjikan tanah yang penuh susu dan madu. Walaupun demikian, Allah tetap berjanji bahwa Ia akan mengumpulkannya dan membimbing mereka kembali ke jalannya, yaitu dengan menaati firman-Nya sebagai jalan kebahagiaan dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, firman yang sama terus ditaburkan dalam takaran jumlah yang sama, terus ditaburkan dalam takaran jumlah yang sama kepada semua orang beriman. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana tanggapan orang beriman atas firman yang ditaburkan itu. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang bagaimana tanggapan orang atas firman yang telah ditaburkan. Yang pertama, ada yang menerima tetapi tidak berusaha mengerti imannya sendiri, lalu dengan mudah disesatkan oleh pihak lain. Yang kedua adalah yang menerima firman itu dengan gembira, tetapi tidak dijadikan dasar atau pegangan hidup, sehingga mudah digoyahkan oleh godaan-godaan duniawi yang menyesatkan. Yang ketiga adalah orang yang menanggapi firman, menerimanya, tetapi dengan setengah hati atau mendua hati atau malah ragu, sehingga mudah berpindah hati ke dalam pilihan hidup yang sia-sia. Dan yang keempat adalah orang yang menerima firman itu, mengerti, lalu menghasilkan buah. Saudara-saudari terkasih, persoalannya bukan pada firman Allah yang ditaburkan, tetapi pada sikap, cara, dan tanggapan kita saat menerima dan menghayati firman yang ditaburkan. Bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, menyadarkan kita semua bahwa tanggapan yang benar atas firman Allah ialah mengerti firman itu, memahaminya, serta menghasilkan buah dalam kehidupan dengan baik dan benar. Menjadikan firman yang telah diterima sebagai fondasi hidup yang kokoh dan sebagai pedoman yang kuat bagi cara hidup kita. Dengan demikian, hidup kita sebagai orang Kristen akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang melimpah-limpah bagi semua orang. Semoga demikian.